Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Setiawan. Saya merupakan mahasiswa di jurusan TRPWS, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada angkatan 2020 dengan NIM 20/463-SW/186662. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah ataupun juga tutorial mengenai pengguna dari aplikasi software PTV Visim versi 8. Nah, aplikasi Visim ini sendiri merupakan aplikasi yang digunakan sebagai mikrosimulasi dalam permodelan lalu lintas multimoda. Nah, dalam analisis nanti kita membutuhkan data input berupa data geometrik jalan, kemudian volume kendaraan, dan juga waktu sinyal bersimbang. Nah, untuk langkah-langkahnya akan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memasukkan background ataupun juga persimpangan yang akan kita lakukan untuk analisisnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan studi kasus di Simpang Demak Ijo di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk caranya adalah kita klik background image, klik kiri, kemudian kita klik kanan pada layar utama. Nah, secara otomatis sistem nanti akan mengarahkan kita pada komputer kita. Oleh karena itu kita pilih file atau foto yang sudah kita siapkan. Nah, ini sudah muncul, kemudian klik open. Nah, maka di sini nanti akan muncul dari gambar persimpangan yang sudah kita ambil. Nah, kemarin itu saya ngambilnya dari Google Earth Pro. Nah, setelah itu kita akan memasukkan skalanya pada software ini. Di sini sudah ada skalanya dari Google Earth Pro, oleh karena itu kita sesuaikan dengan skala yang ada di Visim ini. Caranya yaitu mudah, kita klik Ctrl, kemudian klik kanan. Di sini ada Set Scale, kemudian akan muncul tanda panah. Kemudian kita klik kiri, kita seret sampai dari pangkal sampai ujung garis putih ini. Kemudian ketika sudah sampai ujungnya kita lepaskan, kita sesuaikan nih datanya, panjang skalanya berapa, kita masukkan 90 meter, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan hilang setelah ini, gambarnya akan hilang. Oleh karena itu kita munculkan kembali dengan cara mengklik show entire network, kita klik kemudian muncul lagi. Nah, agar background kita nanti tidak berpindah-pindah tempat waktu kita memodelkan data-data yang lain, kita harus menceklis dari gambar dari background image sendiri. Nah, ini kan ada gambar kunci, kemudian kita klik kiri. Nah, ini sudah terkunci. Nah, sebelum kita melakukan simulasi lebih jauh, kita cek dulu base datanya, kemudian kita network settingnya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia itu kan orang-orang itu berkendara di sisi sebelah kiri, kemudian unitnya sudah benar dalam satuan kilometer, meter, intinya satuan yang familiar di Indonesia, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu nanti kita langsung saja bisa memodelkan jalannya dengan cara kita klik link, klik kiri, kemudian kita menuju linknya, kemudian kita klik kanan, kita kontrol, klik kanan, kemudian add new link. Nah, untuk lebar jalan ini kita sesuaikan dengan data yang ada di lapangan, di mana bagian saya ini selebar 7 meter. Kita langsung masukkan nilainya 7. Kemudian kita beri nama dengan di Jalan Godean Barat. Kita masukkan nama simpangnya Jalan Godean Barat, dan kita klik OK. Kemudian kita sesuaikan jalannya sepanjang jalan yang akan kita buat, dan kita rapikan. Ini sudah sesuai. Kemudian di sebelahnya ini juga ada jalan, karena ukurannya sama, maka untuk mempersingkat waktunya saya tinggal Ctrl copy, kemudian Ctrl paste, Ctrl V. Nah, ini bisa kita pindahkan ke sebelahnya. Namun karena ini arahnya harusnya ke arah barat, maka ini kita balik arahnya dengan cara kita klik Ctrl, kemudian kita klik kanan, kemudian invert direction. Nah, ini arahnya sudah terbalik. Setelah itu kita masukkan jalan-jalan yang lain.
jalannya adalah nama Jalan Siliwangi Utara. Dan kita klik oke. Sesuaikan jalannya, karena ini arah kiri maka ini harusnya ke ini ada data, harus ada jalan lagi, datanya kurang karena panjang jalan, lebar jalannya masih kurang. Kita tambahkan lagi, besarnya 3,6. Ini apa sih? Kemudian jalan yang sebelahnya kita Ctrl copy, Ctrl paste, kita geser. Nah ini karena arahnya ke utara maka kita balik dengan cara Ctrl klik kanan dan invert direction. Pindah ya sebelah sini. Nama jalannya adalah nama Jalan Budian Timur. Oke. Copy, Ctrl paste. Nah, setelah kita memodelkan dari jalannya, ruas jalannya, maka kita perlu menggambarkan penghubung antara jalan-jalan ini, yaitu dengan menggunakan konektor. Nah, caranya itu cukup mudah, yaitu kita tinggal mengklik jalan yang ingin kita hubungkan, kemudian kita klik shift, kemudian kita klik kanan. Nah, kita hubungkan sesuai jalan dari arah timur ke arah utara. Dari arah timur ke barat. Kemudian untuk mengeceknya apakah ini sudah setiap masing-masing jalan sudah terhubung, kita klik menggunakan toggle wireframe. Dan kita lihat ada 3, dan ini kita rapikan. Nah, sudah benar, kita sudah bisa menggambarkan jalan beserta jaringan-jaringan, beserta networknya. Kemudian setelah kita memodelkan jalannya dan juga networknya, maka kita akan masukkan data-data kendaraan, yaitu di base data, kemudian 2D or 3D model, kemudian kita oke. Jadi untuk datanya sendiri, karena di visum ini belum ada data sepeda motor, maka kita akan menambahkannya dengan klik add, kemudian nanti akan muncul, kemudian kita pilih vehicle, kemudian di road, kemudian kita pilih bike, motor bike, kemudian kita klik add segment, dan kita klik OK. Ini sudah, kita beri nama dengan motor 1, kemudian kita tambah lagi. Tadi kan sudah yang motor baik, sekarang kita tambahkan sebutannya add segment, kemudian OK. Kita beri nama dengan yang sebentar tadi belum ada nama. Motor 2. Oke, kita sudah menambahkan data motornya. Kemudian kita akan mengkelaskan dari jenis-jenis kendaraan ini, yaitu dengan cara base data, kemudian di vehicle types. Bentar. Ya, di base data
distribution, kemudian di 2D or 3D model. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan dari jenis-jenis kendaraan tadi. Mana dalam penjelasannya kita memiliki 4 jenis, yaitu di LV, MC, AV, kemudian di UM. Nah, 4 data itu kita sesuaikan dengan laporan ataupun juga data lapangan yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu ada MC atau motorcycle. Nah, jenis motorcycle ini bisa kita tambahkan tadi yang sudah kita buat, ada motor 1 sama motor 2. Ya, motor 2. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi yaitu LV atau light vehicle. Nah, jenis LV ini adalah jenis mobil. Kita cari car. Kemudian kita tambahkan car 2, car udah. Nah, karnya ini udah ada 7, udah semua. Kemudian kita tambah lagi dengan AV. AV ini adalah jenis bus. Bus 35. Ini udah ada standar sama articulate. Kita tambah lagi yang UM. UM itu adalah unmotorcycle atau yang tidak bermotor. UM. Kita tambah lagi. Seperti apa? Batman ini laki-laki. Jadi Batman 01, kemudian ada di Batman 02, kemudian ada di Batman 03, kemudian ada Batman 04, ada Woman 1, Woman and Child. Kemudian ada di yang terakhir ada Pet Well Car. Nah, kita sudah mengklasifikasikan ataupun juga distribusinya sudah kita jadikan satu dari jenis-jenis kendaraan tadi. Nah, setelah kita mengelompokkan kendaraan ini, maka langkah selanjutnya kita ke base data, kemudian ke vehicle types. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi yaitu jenis-jenis kendaraan tadi. Baik, kita tunggu. Nah, di sini ada nama, kita beri nama sesuai tadi MC, dan MC itu ada motorcycle, maka ini kita jadi bike. Kita sesuaikan bike, MC, kemudian ini akan otomatis terisi, kemudian kita klik OK. Kita tambahkan lagi sesuai yang tadi, ada 4 jenis kendaraan. Nah, ini ada MC, kemudian LV ada car. Oke, sudah benar. Kemudian kita klik OK. Kita tambah lagi yang LV. LV tadi ada bus ya. Kemudian LV sudah benar. LV kita terakhir yaitu ada di UM atau unmotorcycle. Pedestrian kita sesuaikan di UM, kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah tipe-tipe kendaraannya sudah kita tambahkan. Setelah itu kita ke base data, kemudian vehicle classes. Nah, di vehicle classes ini kita nanti juga akan menambahkan yang dari arahnya atau juga jenis kendaraannya. Sebentar. Di sini ada LV, MC, dan kita sesuaikan ini centang yang MC. Nah, otomatis di sini akan sama MC, baik MC. Nah, ini udah sama semua. Kita tambahkan ada 4. Nah, kita sesuaikan tadi MC, LV, kemudian ada AV, kemudian ada UM. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang ini di vehicle types. Nanti yang tabel di sebelah kanan akan menyesuaikan data-data yang sudah kita buat. LV. Oke. AV kita uncheck yang tidak sesuai. Oke,
UM. Sudah. Nah, di sini kita sudah mengelompokkan jenis-jenis kendaraannya. UM sudah benar. Oh, ini ada 2, berarti ini harus kita uncheck. Oke, ada 1. Tuh, nah di sini kita sudah menginputkan dari data-data baik dari data kendaraan ataupun juga jenis-jenisnya berdasarkan jenis kendaraannya, yang kendaraan MC, LV, UM dan heavy. Nah, setelah kita menginputkan dari jenis-jenis data kendaraan, maka langkah selanjutnya kita akan menginputkan dari data kecepatan jenis-jenis kendaraan tersebut, yaitu dengan cara di base data, kemudian di distribution, kita di desired speed. Nah, di sini nanti kita akan diberikan data-data kecepatannya. Hanya saja jenis-jenis kendaraan yang sudah kita masukkan tadi kan belum ada data kecepatannya, dan kita bisa nambahkan di misal sini ada MC motorcycle. Nah, ini kita sesuaikan juga dari data yang sudah kita dapatkan di pengukuran di lapangan langsung. Kalau di sini saya sudah menempatkannya di tabel ini di data kecepatan. Nah, ini ada beberapa data kecepatan, namun saya akan mewakilkannya yang jenis MC itu motorcycle akan saya ini di distribusi kecepatan sepeda motor. Oke, kecepatan sepeda motor ini ada, kita sesuaikan grafiknya sesuai tabel ini, yaitu dari 28 sampai 38. Dari 28 sampai 38. Nah, untuk titik-titiknya ini, grafiknya ini kita juga sesuaikan dengan yang ada di data. Ini di 30 ke 0,3, 30 di 0,3. Dan kita klik, kemudian ada lagi di 34 di 0,5. 34 di 0,5. Kemudian kalau sudah sesuai kita klik OK.
Sudah. Nah, di sini kita sudah menambahkan dari data-data kecepatan dari setiap jenis kendaraan yang kita buat tadi. Setelah kita masukkan data kecepatan, maka selanjutnya kita akan menentukan nih dari rute-rute setiap kendaraan tadi. Caranya yaitu kita klik vehicle route. Nah, kita pastikan di sini datanya adalah static. Nah, untuk memasukkan rutenya kita bisa mengklik kanan dari jalan ini, kemudian kita arahkan ke jalan yang ingin dituju. Kita arahkan ke sini, ke arah utara, dan kita bisa ke arah timur, dan juga bisa mengarahkan ke arah selatan. Nah, ini udah benar di mana satu jalan ini ke 3 arah, dari jalan bagian barat ke arah jalan Siliwangi Utara, ke arah bagian timur jalan Siliwangi Selatan. Nah, di sini kita nanti akan memasukkan data reflow. Data reflow ini sendiri merupakan komposisi dari kendaraan awal menuju kendaraan tujuan, itu berapa persentase dari total kendaraannya. Nah, data-data ini bisa kita dapatkan dari pengambilan data di lapangan. Nah, setelah itu kita olah datanya dalam bentuk persentase. Nah, di sini saya sudah menghitungnya begitu persentase dalam Excel ini. Seperti ini, dari asal barat kemudian menuju tujuannya ke arah utara dengan asal total kendaraannya 894 dibagi dari total semua kendaraan yang asalnya dari barat, yaitu dari sini hasilnya komposisinya 0,208. Kita masukkan komposisinya 0,208, kemudian kita sudah memasukkan dari komposisi masing-masing volume kendaraan tujuan ke jalan asal. Kemudian setelah kita menentukan rute, maka kita akan menentukan dari komposisi kendaraan, yaitu di traffic, kemudian vehicle composition. Nah, di sini belum ada data-datanya, oleh karena itu kita perlu menambahkan data-data dari setiap komposisi kendaraan tadi. Nah, timur, selatan, barat. Nah, di sini ada setiap jenis kendaraan yang ingin kita masukkan. Jadi kita masukkan di sini kan tadi setiap jalan itu memiliki 4 jenis kendaraan, yaitu ada MC sampai UN tadi. Kita tambahkan sampai 4.
kita sesuaikan jenisnya, mulai dari MC, ikat. Oh, kita sesuaikan dari arah timur, di arah selatan. Kemudian yang ini ada di arah barat. Kemudian untuk komposisi, nah di sini kan ada namanya relvo. Nah relvo ini merupakan komposisi dari setiap jenis kendaraan yang ada di jalan tersebut. Misal di jalan utara atau kita namakan tadi jalan Siliwangi Utara, maka komposisi dari setiap jenis kendaraannya itu berapa. Maka untuk masukkan datanya tersebut kita perlu melakukan perhitungan dari di sini distribusi kecepatan. Distribusi kecepatan artinya ini distribusi dari setiap jenis kendaraannya. Coba kita cek lagi DMC ini ada berapa. Nah, kita bisa masukkannya sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Itu saya sudah melakukannya ini persentase dari setiap kendaraannya. Di arah barat itu persentase UM-nya ini. IV-nya arah barat IV-nya dia di LV-nya, jenis LV-nya, dan di arah MC-nya dan di UM-nya Nah, kemudian kita sesuaikan yang selatan juga. Selatan sebenarnya ini UM. Nah, ini sudah. Jadi maksud dari inputan data ini adalah misal dari jalan di jalan barat ini komposisi setiap kendaraan itu ada berapa. Karena ini dalam persentase, maka jika dijumlahkan ini semuanya harus satu seperti itu. Nah, setelah kita bisa menginput dari komposisi setiap jenis kendaraan, maka tahap selanjutnya kita akan ke vehicle input, yaitu memasukkan volume kendaraan total. Nah, dari kan ini udah di persentase, nanti persentase dari volume total nanti itu akan masuk ke data. Nah, tahap selanjutnya maka kita akan menginputkan dari volume total kendaraan setiap ruas jalannya nih. Nah, untuk menginputkannya kita perlu klik vehicle input, kemudian kita klik kanan pada ruas jalan yang mengarah ke Tugu, kemudian di sini akan ada ini tanda hitam, kemudian di sini langsung muncul linknya Jalan Gundian Barat. Nah, di sini ada volume. Kemudian volumenya ini kita bisa isikan dengan kita untuk namanya kita sesuaikan saja. Misal Jalan Gundian Barat kita tulis Barat. Nah, kemudian volumenya kita sesuaikan dengan yang ada di data. Nah, di data itu kita dapatkan Barat itu sebanyak 4.281. Ini total pijatnya 4.281. Nah, setelah itu kita tambahkan pada arah kita sesuaikan bisa hapus. Untuk menambahkannya kita bisa klik 4.281, kemudian ini kita sesuaikan dengan Barat.
setelah barat, maka kita juga akan menambahkannya pada bagian utara. Kita klik kanan, kemudian kita isikan volumenya lagi sesuai dengan datanya. Dari arah utara ini sebanyak 1972. Kemudian video komponennya kita dari arah utara, ini sudah benar. Kemudian kita berpindah ke yang arah timur. Kita klik kanan, kemudian akan muncul volumenya berapa. Nah, di sini dari arah timur ini sebanyak 4055. Nah, kemudian ini kita ganti jadi arah timur. Kemudian di sebelah selatan kita juga inputkan volume dari kendaraan tersebut banyak 3.272. Nah, di sini kita sudah menginputkan dari volume total kendaraan di setiap ruas jalan. Sebelum itu kita ini masukkan data-data dari signal controllernya. Cara kita klik di pojok atas signal control dan signal controller. Nah, kita klik, kemudian di sini belum ada data signal controllernya. Kemudian kita klik add. Nah, kita fix ini, kita sebentar kasih remote. Nah, di sini ada, kita tidak perlu mengubah apa-apa kecuali nanti diedit sinyal kontrolnya. Kemudian kita beri nama sebagai sinyal kontrol. Dan kita klik edit sinyal kontrol. Nah, di sini kita juga ada edit sinyal kontrolnya. Di sini belum ada arahnya, kemudian kita bisa menambahkan arah. Karena kita tadi ada 4 arah, yaitu dari arah. Nah, kita sesuaikan saja sama arahnya biar ini lebih sesuai. Nah, ini ada utara, selatan, timur, dan barat. Utara, selatan, timur, dan barat. Sudah yang 4 arah, kemudian ini terkirinya kita tambah cukup 1. Kemudian di signal program kita juga belum menambahnya. Kemudian kita edit di signal programnya. Signal program 1. Nah, di sini kita disediakan sinyal programnya, arah bulannya. Nah, ini untuk cycle time-nya ini kita sesuaikan dengan jumlah dari semua dari waktu totalnya. Nah, di sini waktu siklusnya totalnya yaitu selama 192. Kita masukkan di sini 192. Nah, otomatis nanti akan menyesuaikan. Nah, datanya masih seperti ini, karena itu kita perlu menyesuaikan dengan data yang kita dapatkan di lapangan seperti ini. Nah, ini kita lihat bahwa yang di merah semua 4. Karena ini sudah sama, kita tinggal masukkan sama-sama 4 plus 4. Tadi saya sudah menghitung berapa rentang waktunya ini sendiri. Karena itu saya memasukkan dulu, kemudian nanti akan saya berikan penjelasannya. Jadi di arah utara ini sebenarnya komposisi kendaraan nanti akan digunakan itu sebagai rambu-rambu waktu merah, waktu kuning, dan sebagainya, sehingga tidak terjadi penumpukan. Sini sudah saya masukkan bahwa di sini 188, dan di sini ada
122, 2, sini ada yang selatan 24. Data ini udah benar, biasanya akan seperti ini. Nah, di dalam waktu sinyal ini kan waktunya siklus, tidak ada waktu nol. Jadi di sini mengapa kita tidak mengisikannya dengan nol? Yaitu karena rambu-rambu ini bersiklus terus melakukan perputaran waktu terus menerus. Jadi di sini tidak mungkin nol. Sedangkan jarak antara lampu hijau ini kan 22. Nah, ini kita bisa lihat di sini yaitu 22. Nah, ini waktu hijaunya sudah sesuai. Begitu seperti yang lain juga seperti ini, kita sesuaikan bahwa sini lampu merahnya ini ada 4, kemudian yang kuning ini ada 3. Nah, seperti ini waktu sinyalnya ini sudah sesuai. Kemudian kita setelah ini udah kita buat, kita klik save. Nah, udah. Nah, karena ini udah kesimpan, kita bisa close. Baik, untuk selanjutnya, karena kita tadi sudah mengatur tentang sinyal head, maka kita akan menempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, tadi kan kita sudah mengatur sinyal headnya di sini, kemudian di sini ada arah utara, ada arah selatan, timur, dan barat. Nah, ini kita tempatkan masing-masing dengan cara kita klik sinyal head, kemudian kita menuju ke jaringan jalannya, kemudian kita klik kanan di sebelah sini. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini kita sesuaikan dengan SC-nya ini 1, kemudian sinyal grupnya ini karena di sebelah nomornya ini kan karena ini dari arah barat, ini ada di nomor 4. Oke, kita ubah jadi nomor 4, kemudian kita klik oke. Oke, nah setelah ini kita sudah menempatkan sinyal LED-nya sesuai dengan arah dari arahnya ini sendiri. Kemudian setelah kita menempatkan sinyal LED-nya, kita akan melakukan pembacaan data dari hasil running tadi. Nah, untuk mengatur pembacaan data dari hasil running, kita bisa klik elevation, kemudian configuration. Setelah itu akan muncul menu bar yang baru. Nah, ini data yang kita ambil nanti ada 3 data, yaitu dari data collection, kemudian dari nodes, kemudian dari yang di counter. Nah, ini sudah benar, data collection, nodes, kemudian counter. Nah, ini untuk time-nya ini kita sesuaikan dengan waktu kita tadi ada 192. Kita sudah mengatur nanti output dari apa yang kita inginkan, kemudian kita klik OK. Nah, untuk
pembacaan nanti kita bisa baca di elevation, kemudian result list, kemudian jika kita ingin melihat dari key result, kita bisa ini klik key result. Nah, key result ini sendiri itu merupakan pembacaan dari atau key counter ini merupakan bacaan dari key counter ini sendiri merupakan bacaan dari panjang antrian. Kemudian kalau yang data yang not itu merupakan dari data simpang. Nanti kita coba lihat di not result. Nah, ini belum ada karena kita belum running dari hasil analisis kita. Dan kalau yang di counter di result ini juga masih kosong karena kita belum melakukan running. Baik, setelah itu tahap selanjutnya kita akan menambahkan counter pada semua ruas jalan. Nah, caranya kita klik dengan menggunakan key counter, kemudian kita klik kanan pada masing-masing ruas. Ini kita gunakan di tengah-tengah. Kemudian masih kosong karena tadi belum kita run. Nah, setelah kita memasukkan key counter, maka selanjutnya kita akan masukkan data collection. Pada data collection ini kita tempatkan pas-pas di tengah jalan. Caranya yaitu kita klik data collection, kemudian kita klik kanan. Setelah kita masukkan data collection, yaitu pasti tengah jalan, kemudian kita akan masukkan result elevation list dengan cara kita klik elevation. Nanti pembacanya kita result list, kemudian di bagian data collection result. Nah, ini nanti hasilnya ini masih kosong karena kita belum run dari analisis yang kita lakukan. Setelah itu kita akan menambahkan note. Nah, kita klik note, kemudian kita klik kanan, kemudian kemudian sini ada yang namanya nomor 1 tetap, kemudian kita klik OK. Nah, ini nanti akan membaca dari masing-masing simpang capture, masing-masing perbedaan dari simpang-simpang ini. Ya, jadi kita akan melanjutkan analisisnya pada software Visimini, yaitu dengan cara mengklik simulation continuous. Kita klik. Nah, di sini sudah terlihat kendaranya udah mulai bermunculan, kemudian yang dari arah selatan udah menuju ke arah barat, yang belok kiri, kemudian yang ke arah utara ini berhenti karena masih ada lampu merah. Ini
ini sudah benar dari evaluasinya tadi, karena yang awal tadi masih ada kendaraan yang merobos waktu lampu merah. Namun di sini ada evaluasi lagi karena setiap kendaraan ini memiliki jarak-jarak yang berdekatan atau hampir sama. Kemudian saya akan coba untuk memperbaikinya, yaitu di stop simulasi. Kemudian kita stop dulu simulasinya. Kemudian kita ini di urban ini driving behaviors. Nah ini jendela ini dapatkan dari base data, kemudian driving behaviors, kemudian ada urban. Nah urban ini kita edit sesuaikan dengan kondisi lapangan. Kita tunggu. Kemudian di ini nomornya udah benar. Di average stand still, di stand ini kita ubah jadi 1. Lihat bahwa jaraknya ini sudah tidak berdekatan lagi, jadi udah bisa. Kemudian kita stop saja karena ini sudah sesuai. Kemudian kita akan baca dari nilai panjang antrian, yaitu kita di evaluation, kemudian di result list, kemudian di panjang antrian itu di bagian key result. Nah ini bisa terlihat bahwasanya antrian maksimumnya ini 111 meter. Nah ini 111 meter di nomor kilometer 1. Kilometer 1 itu berarti di arah barat di sini. Nah mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi software Visimi ini sendiri pada kesempatan ini. Sebenarnya dari hasil panjang antrian maksimum ataupun juga data-data ini bisa dikalibrasi dengan data lain, yaitu yang data didapatkan dari lapangan. Namun karena kekurangan data tersebut, maka untuk kesempatan ini mungkin kita cukupkan sampai di pembacaan antrian maksimum saja. Nah demikian presentasi ataupun juga penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.